Hujan deras yang mengguyur wilayah Kumurkek, ibu kota Kabupaten Maibrat, pada Selasa sore 27 Mei 2025 menyebabkan banjir yang nyaris merendam rumah warga serta sejumlah fasilitas umum. Hujan mulai turun sekitar pukul 17 WIB dan berlangsung lebih dari 2 jam. Akibat curah hujan yang tinggi, air meluap dan menggenangi beberapa fasilitas penting, di antaranya SD Impres 13 Kumurkek, Koramil Aifat, Kopel Puskesmas Aifat, serta sejumlah rumah warga di sekitarnya. Hingga pukul 20 WIB, banjir masih belum surut. Menanggapi kejadian tersebut, anggota DPRK Maibrat dari fraksi PKS, Yan Peter Luisaa, turun langsung ke lokasi terdampak di depan SD Impres 13 Kumurkek pada pukul 21 WIB. Dengan membawa payung di tengah gerimis, legislator muda yang juga merupakan putra asli Kumurkek ini menyampaikan keprihatinannya. Banjir ini bukan pertama kali terjadi. Kumurkek sebagai ibu kota kabupaten seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah, terutama soal penanganan banjir yang berulang kali terjadi, ujarnya. Menurutnya, penyebab utama banjir adalah tumpukan sampah yang menyumbat saluran air dari hulu Sungai Smusiek dan Sungai Iwariet. Endapan tersebut membuat aliran air tersumbat hingga meluap dan merendam permukiman serta fasilitas umum. Ulis menegaskan bahwa masalah saluran air telah menjadi persoalan klasik yang terus berulang setiap kali hujan deras turun. Masalah saluran air ini sudah lama terjadi, tapi tidak pernah ada penanganan serius. Padahal, penataan drainase seharusnya menjadi prioritas karena ini adalah ibu kota kabupaten, tegasnya. Ia juga meminta dinas terkait untuk segera melakukan normalisasi saluran air dengan cara menggali dan memperdalam kembali talut agar tidak lagi menimbulkan genangan saat hujan. Banjir ini sudah masuk kategori tanggap darurat karena terus berulang. Jika dibiarkan, dampaknya bisa membahayakan warga, tambahnya. Luis juga menyebutkan bahwa banjir meluas hingga ke kompleks belakang SMA Negeri 1 Aifat. Ia berharap agar kejadian di Kumurkek menjadi perhatian serius pemerintah daerah, seperti halnya bencana serupa yang baru-baru ini terjadi di Ayawasi. Saya minta agar pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada Kumurkek karena ini adalah pusat pemerintahan, tandasnya. Sebagai informasi, politisi muda partai PKS tersebut mengaku bahwa saat peristiwa terjadi, ia baru saja kembali dari kegiatan di Kampung Bori. Setelah menerima informasi mengenai banjir, ia langsung menuju lokasi untuk memantau situasi. Ia bahkan nyaris terbawa arus banjir saat hendak menyeberangi jembatan dekat SD Impres 13 Kumurkek, namun akhirnya mengurungkan niat karena derasnya aliran air. Awas, hati-hati. Nanti itu deras sekali itu. Apalagi jantung kota. Saluran air ini selalu menjadi masalah. Dan ini sudah berulang-ulang terjadi, cuman ya. Iya. Cuma ditanggapi juga. Nah. Dalam meluap sampai ke dalam. SD, rumah-rumah sekitar juga. Dan mulai dari alam itu. Meluap muntah dari jembatan bahkan dia nyebrang jalan sampai dia masuk di Koramil depan. Ramah-ramah itu depan sini. Bawah. Depan sini. Sampai sangat sekali. Segera bisa sekali karena ini jantung kota. Jadi menurut Pak DPR, jantung kota wajar untuk harus mendapat penanganan gitu, masalah banjir ini. Kalau situasi hari ini seperti ini sudah menjadi tanggap darurat. Iya. Khusus. Betul. Karena sudah berulang-ulang terjadi. Depan ya terjadi di luar aktivitas sementara harus kita lihat terbaik. Jadi kalau ini selalu banjir terus. Jadi persoalannya tuh ada di saluran ini dari atas sampai bawah itu sampah-sampah, kemudian endapan itu semakin tinggi. Oh iya. Tak sumbat tuh, Pak. Iya, endapan. Ini endapan semakin tinggi dari endapan jalan. Makanya air bisa meluap. Ini kalau ini harus dikeruk. Endapannya tuh digali, diperdalam sehingga air terkumpul. Di sekitar belakang di Koramil itu banyak sampah-sampah dan surakan semua itu banyak. Betul. Kita berharap ya ini menjadi atensi bahwa kita segera menyelesaikan ini dan kota ibu kota kita dalam bentuk seperti ini. Oke. Kita berharap ini penting sekali. Ini sampai sana ini kalau lama kelamaan ini berbahaya. Rumah warga di sekitar ini. Pak Dewan, dari sini dia tampias ke belakang. Saya punya rumah di belakang itu kena sampai masuk.
Terus ada dua saluran tuh, ada satu dari SMA itu, Iya. SMA belakang itu, jalur belakang ini Ah. sampai di jalan tembus yang dari itu. Itu juga sama terendam ini. Sementara ini juga di bawah sudah parah. Saya punya rumah langsung tenggelam, Pak. Nah, teman-teman warga sekitar situ. Tadi Bapak dengar informasi bagaimana itu yang Bapak turun atau mungkin Bapak Situasi ini, kondisi ini sudah sering terjadi. langsung sampai turun malam ini, Saya Mas? baru turun malam ini. Kebetulan saya baru pulang dari Gori Ah. dengan beberapa teman-teman di Dapil Lebar. Saya baru pulang dari Gori untuk selesaikan persoalan antara keresahan masyarakat dengan anggota yang datang itu. Harus selesai kita selesaikan, kita baru ke sini. Kebetulan saya kasih sendiri ke sana aja. Ini kemarin sudah viral juga ini. Tempat ini. Nah, ini menjadi atensi sudah. Terasa semua kita sudah sangat keras. Dan saya berharap itu segera ini menjadi penanganan khusus. Pemerintah ya? Berharap. Tidak hanya di Ayawasi saja tapi ya Iya, tidak hanya Dewas tapi sama nih, wilayah sama persis. Sama. Wilayah ini semua sumber air kan? iya. Ayawasi kemarin baru di Iya, Dewas kemarin kita sudah berkunjung di sana, sudah ada penanganan. Karena ini tidak terlalu ini. ya. Nah, ini menjadi harapan kita bahwa ke depan itu wilayah di Aifot ini, ibu kota itu harus dilihat dari atas. Ya. Dari atas yang pantai gunung itu. Itu harus saluran itu sudah dibenahi, drainasenya itu sampai situ sehingga Iya. maka hadapan ke depan itu sudah tidak ada banjir lagi. Kemudian ini semua sumber air semua ini. Sumber air semua ya. Rumah warga yang ada di depan itu sumber air semua. Semua Sumber di air. timur itu kan. Betul. Jadi kalau tidak diperhatikan ini bahaya kemakai Iya. hancur. Luar biasa. Mungkin itu yang penting ya masyarakat Oke. di bawah sekarang sudah berteman di belakang. Di sini paling belakang dari SMA ke belakang itu. Orang harap ke sisi sungai. Dari Pak Faten terus sampai di saya, Ya. rumah saya udah tenggelam. Ya. Sekarang itu parah itu. Mereka sementara sudah berdiri di hutan semua itu. Sudah di rumah karena banjir masuk kawan ini. Di kampung sebelah. Dari Maibrat, Papua Barat Daya, RNC TV mengabarkan.